أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. Ikhwatul kiram wa ikhwatul iman kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah sampai dengan hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi limpahan nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang lebih penting bagi kita nikmat keimanan dan keislaman kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu melaksanakan sebahagian dari kewajiban kita sebagai hamba Allah yang telah mengaku mengikrarkan diri sebagai seorang muslim dan muslimat, di antaranya melaksanakan ibadah siam atau puasa di bulan Ramadan, dan juga kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Tentunya saya tidak akan lama-lama kalau di bulan Ramadan ini, paling juga 5 menit, lebihnya terserah pengurus. Mungkin lebihnya 10 menit atau 15 menit, mungkin juga 1 jam. Jadi kalau kelamaan di stop saja, karena hampir tiap hari mungkin di masjid ini juga ada berbagai macam siraman rohani, baik itu menjelang tarawih atau berbagai kesempatan yang lain, apakah itu buka bersama dan lain sebagainya. Saya akan melanjutkan pembahasan kita di sekitar masalah bab nawaqidil wudu, bab yang membatalkan, menghancurkan al-wudu, yakni ibadah wudu. Salah satu syarat untuk melaksanakan sahnya sholat adalah wudu, sekalipun wudu itu bukan bagian dari sholat. Jadi bisa sholat, wudu juga pekerjaan yang lain, tapi erat kaitannya, bahkan menjadi syarat utama ketika kita mau melaksanakan sholat, karena sholat itu mesti bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, hadas kecil bisa gugur apabila kita berwudu. Jadi berarti tidak punya hadas kalau kita berwudu. Tapi kalau tidak wudu, maka tetap kita punya hadas. Umpamanya keluar angin, maka kita tentu saja tidak sah ketika melaksanakan sholat. Tapi saya yakin wudu yang membatalkan sholat itu adalah wudu yang keluar angin yang pertama, sedangkan keluar angin yang kedua tidak membatalkan wudu. Ya Pak? Benar Pak? Benar. Jadi kentut yang pertama itulah yang membatalkan wudu, yang keduanya tidak membatalkan wudu. Karena mau dibatalkan apanya, kita juga sudah batal. Jadi yang membatalkan itu yang pertamanya. Mau berapa kali, mau 2 kali, 3 kali, tetap yang membatalkan itu yang pertama. Yang keduanya tidak membatalkan karena tidak ada yang dibatalkan. Nah, di antara kitab yang simpel ini, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada bab nawaqidul wudu, bab membatalkan wudu. Salah satu hadis yang pertama, mungkin satu hadis saja, karena hadisnya cukup panjang, sekalipun di sini disingkat dalam bab ini. Yang pertama hadis dari
bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum saya membacakan hadis, kita perlu tahu siapa perawi hadis yang bernama Anas bin Malik ini. Anas bin Malik merupakan salah seorang sahabat sigor sahabat kecil. Karena yang disebut sahabat kecil itu ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, beliau masih anak-anak. Bahkan Anas bin Malik di bawah 5 tahun. Hampir sama dengan seangkatan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu, Ibnu Umar maupun Anas mungkin di sekitaran 3 sampai 5 tahun, kurang. Jadi belum dewasa, belum akil balik. Dan pernah Anas dititipkan oleh ibunya secara khusus kepada Rasulullah. Silahkan mau diapakan saja anakku ini, terserah Rasul. Maka Anas disebut khadim di antara para khadim Rasul, pelayan Rasul. Jadi kalau mau wudu itu Anas sering menyediakan airnya 1 ember. Mau keperluan apa, Anas yang menyediakannya. Dan ketika masih kecil, Anas diusap oleh Rasulullah bagian kepala belakangnya. Ini cara Rasul saking sayang kepada anak itu begitu, diusap. Tapi usap dengan rasa kasih sayang. Anak itu kalau diusap ininya merasa tentram itu. Nah, sambil diusap itu merasa tentram itu. Coba nanti Bapak ada anak kecil diusap belakang kepalanya, itu merasa tentram hatinya itu. Itu sambil diusap Rasulullah berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahuma. Ya Allah, mudah-mudahan kelak anak ini, Anas ini menjadi anak yang kaya, banyak hartanya, dan juga banyak anaknya, keturunannya. Dan dalam rijalul hadis, salah seorang sahabat yang paling banyak keturunannya adalah Anas bin Malik. Beliau mencapai 99 anak. Sekarang tidak ada ya. Jangankan 99 anak, 9 anak saja agak susah. Paling 2, 3. Istrinya juga paling satu-satunya gitu. Anas bin Malik bukan anak 1 bibit atau 4 bibit, tidak. Jadi pokoknya istri yang keempat meninggal, nikah lagi, lahir lagi anak. Istri yang pertama meninggal, nikah lagi, jadi 4, melahirkan yang lain anak. Sehingga beliau juga merupakan seorang sahabat yang paling belakangan meninggal di antara sahabat-sahabat yang lain. Jadi paling belakangan meninggal, jadi agak cukup panjang umurnya Anas bin Malik. Nah, dalam hadis ini Anas bin Malik menceritakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yang tadiruna al-isya'a hatta tahfiqa ru'usahum summa yusalluna wa la yatawadduuna. Itu sampai situ. Jadi ada kalimat-kalimat hadis dalam hadis yang komplitnya itu tidak dicantumkan, tapi yang berhubungan dengan yang membatalkannya atau yang tidak membatalkannya. Kata Anas bin Malik, keadaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya, jadi menceritakan dulu pada masa ada para sahabat ketika ada Rasulullah, mereka para sahabat senantiasa menunggu sholat isya di masjid. Jadi para sahabat sebelum datang waktu isya itu belum pulang. Jadi setelah sholat maghrib itu sengaja diam di masjid menunggu sholat isya.
Hatta tahfiqa ru'usahum, sehingga tahfiqa itu apa istilah ketika ngantuk itu? Ke sini. Kalau ngantuk kan begitu. Kepalanya itu saking beratnya ngantuk ke sini. Nah, itu tahfiqa ru'usahum. Summa yusalluna, lalu mereka sholat, wala yatawadduuna, tapi mereka tidak berwudu, tidak wudu lagi. Nah, dalam hadis yang cukup panjang ini menceritakan bahwa ketika sedang menunggu Rasulullah, Bilal sudah ada Isya. Tapi Rasulullah belum keluar. Tidak berani Bilal iqamah karena tahu Rasul ada di rumah. Ini menunjukkan pertama bahwa azan itu memang ketika datang waktu sholat. Jadi mau disuruh oleh imam atau tidak, maka si muadzin ketika waktu datang sholat adzan. Nggak usah nunggu disuruh imam. Kalau tugasnya umpamanya kamu adzan ya, ini seperti Bilal. Nanti ketika datang waktu zuhur, ketika datang waktu asar, tidak usah nunggu perintah dari imam, dari Rasul umpamanya, langsung Bilal adzan. Tapi ketika iqamah, nah muadzin itu ditentukan oleh imam. Jadi selama imam tidak atau belum kelihatan, Bilal tidak berani untuk iqamah. Karena yang jadi imamnya belum ada. Jadi jangan begini dalam sholat itu. Sudah adzan, sudah sholat sunat, si muadzin, bukan Bilal. Kalau Bilal itu nama ya, nama orang. Kalau yang adzan disebut muadzin. Tidak lihat-lihat apakah di sini ada yang suka jadi imam. Kan biasanya di masjid itu, oh ada Pak Haji ini, kalau tidak ada Pak Haji ini, kalau tidak ada Pak Haji ini. Ini tidak lihat-lihat, langsung aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas sudah selesai iqamah, bingung siapa yang jadi imam. Akhirnya saling dorong. Nah, peristiwa tersebut sebetulnya tidak usah dilakukan kalau si muadzin tahu siapa yang akan menjadi imam. Atau ketika Rasulullah sedang membereskan pertikaian, Bilal tahu sedang keluar. Akhirnya Bilal ngomong ke Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, jadi imam ya." Ya, karena Rasul pernah berpesan. Baru Bilal iqamah. Jadi harus ada imam dulu. Ditentukan adanya imam, itu iqamah. Makanya disebut al-iqamah ketika mau mendirikan. Yang mendirikan itu kan harus ada imam. Jadi tidak saling dorong, kamu ya, kamu juga kamu. Dan tidak boleh orang luar selonong ke depan, sekalipun itu tingkat kiai. Datang ke masjid At-Thayyibah, kiai terkenal, imam sudah ada di sini, iqamah muadzin, langsung aja nyelonong si kiai itu tanpa disuruh oleh pemilik, dalam arti pengurus di sini. Itu dalam Islam tidak boleh. Harus ada izin dari pengurus setempat. Kalau dipersilahkan baru silakan Pak. Nah baru itu, karena akan mengganggu pengurus setempat. Ini bukan pengurus, bukan orang sini, kemudian datang ke sini karena kiai nyelonong umpamanya. Itu merasa si pengurus tidak dihargai. Makanya dalam Islam itu sangat diperhatikan. Nah, Bilal menunggu Rasulullah SAW.
hatta tahfiqa ru'usahum, sehingga para sahabat yang lain duduk di pinggir-pinggir masjid sampai tidur. Tahfiqa itu sebetulnya sudah ngantuk berat sehingga begini gitu, tidur sambil duduk gitu. Dan inilah yang akan nanti perbedaan pendapat di antara para ulama fikih. Apakah membatalkan wudu tidur itu? Oh, kalau tidurnya, nah ini madhab Syafi'i, kalau tidurnya tidak sambil duduk di bumi ini, maka batal, karena tidak ada yang menahan. Pada masa Rasulullah itu sahabat tidurnya tidak berbaring, tapi duduk, sehingga ketekan gitu. Ketika ada yang mau keluar itu tidak jadi. Itu sampai di situ ya perbedaan pandangan di kalangan ahli fikih. Fikih itu kan pikiran gitu, yang terkandung dalam sebuah hadis. Tapi ada juga pokoknya batal kalau tidur. Sebetulnya kalau dilihat bukan masalah tidurnya, baik itu yang berbaring maupun yang duduk, yang membatalkan itu, tapi keluar anginnya. Sekalipun sambil berdiri, sambil duduk, sambil apa, kalau keluar angin batal. Cuma para ulama fikih memandang bahwa ketika duduk, tidur sambil duduk itu besar harapan tidak akan ada yang keluar karena ketekan. Tapi kalau berbaring maka tidak ada yang menahan si angin itu keluar gitu. Maka dikhawatirkan keluar, batal. Sebetulnya yang membatalkan bukan tidurnya, tapi keluar anginnya. Sebetulnya bukan tidurnya, tapi keluar anginnya. Itu dalam pembahasan ulama-ulama madhab, baik madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, ataupun madhab Hanafi. Cuma dalam beberapa kitab dikatakan bahwa madhab Maliki atau Imam Malik berpendapat bahwa jika tidurnya itu sakilan sudah berat, maksudnya tidur sampai nyenyak, maka batalah. Ini madhab Maliki atau di Imam Malik. Kalau madhab Syafi'i tadi, kalau tidurnya itu sambil duduk di atas muka bumi, tidak berbaring, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya berbaring, maka membatalkan wudu. Ada perbedaan pendapat. Tapi ujung-ujungnya semuanya yang 4 madhab terutama pokoknya adalah keluar angin. Jadi yang membatalkan itu bukan tidurnya, tapi keluar anginnya. Dikhawatirkan keluar angin. Nah, kembali kepada masalah yang tadi. Jadi ketika Rasulullah belum keluar, para sahabat menunggu, dan Bilal tidak berani untuk iqamah karena tahu Rasul ada di rumah. Tidak keluar, tahu. Jadi Rasul itu makanya sholatnya sering di rumah, sholat qobliyahnya itu, karena ketika Rasul keluar dari rumahnya yang dekat itu, yang sekarang jadi kuburan Rasul itu, kuburan Umar, kuburan Abu Bakar di situ, tiga tokoh di situ, nabinya dan 2 sahabat di situ. Jadi ketika Rasul keluar itu langsung Bilal iqamah, Allahu Akbar, karena sudah ada imam. Makanya tidak diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid langsung sholat, tidak, langsung jadi imam. Oleh karena itu ada hadis, jika kamu masuk ke masjid jangan duduk, sehingga sholat dulu 2 rakaat. Tapi kalau langsung sholat sudah hilang tuh kewajiban larangan itu, kan langsung sholat. Jadi ketika Bapak
masuk masjid, ada yang sedang sholat langsung ikut sholat, itu sudah hilang itu kewajiban larangan duduk itu karena langsung sholat. Tapi kalau umpamanya masuk, lihat orang sedang sholat sunat, semuanya sholat sunat, kita duduk, nah itu dilarang. Sholat 2 rakaat dulu, yang oleh para ulama dinamakan sholat tahiyatul masjid. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Udah 15 menit, Pak. Tuntaskan ya satu hadis ya. Nah, ketika turun Nabi Muhammad keluar dari rumah, ternyata sudah, kalau sekarang ya, diperkirakan sudah hampir jam 11 malam. Jam 10 lah. Sholat Isya mau dilaksanakan jam 10. Nah, kita harus tahu bahwa sholat Isya pun sebetulnya ada batasannya ya. Sama dengan sholat yang lain. Sholat zuhur kan ada batasannya, dari mulai tergelincir matahari sampai, kalau menurut hadis kan bayangan itu ya. Sholat asar sampai gurub, ketika matahari menghilang. Sholat maghrib mulai gurub sampai ada hilangnya mega gitu ya, merah. Dan sholat Isya dari mulai hilangnya mega merah sampai pertengahan malam al-awsat yang pertama. Jadi ada 3 malam. Malam yang pertengahan, malam yang awal, pertengahan, yang kedua, kemudian yang terakhir. Jadi ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhirnya itu. Nah, sepertiga malam yang pertama itu sebetulnya sholat maghrib, itu sudah malam ya. Makanya dalam penanggalan Islam itu diawali dengan datangnya waktu maghrib, penanggalan ya, penanggalan Islam itu, penanggalan Hijriah. Kalau Masehi kan jam 00 gitu ya. Nah, dibagi 3. Nah, yang pertama mungkin sampai jam 9 atau setengah 10. Kalau yang kedua sampai pertengahan, mungkin ya sekitar jam 1 atau jam 00 kalau sekarang. Nah, dari yang terakhir sepertiga malam terakhir itu dari mulai jam 2 sampai menjelang subuh. Nah, yang paling bagus sholat malam itu di situ, sepertiga malam yang terakhir, sholat tahajud itu ya. Nah, pertengahan itu al-awsat, pertengahan malam ya, sekitar jam 10 lebih baru keluar. Lalu Bilal qomat dan beres sholat. Nah, dikatakan para sahabat yang tidur tadi, yang kebanyakan tidur itu langsung sholat, dan mereka tidak berwudu. Bahkan surat yang dibaca oleh Rasulullah, karena para sahabatnya sahabat-sahabat pilihan yang menunggu sampai Rasulullah keluar, membacanya surat-surat tiwal ketika itu. Surat yang panjang, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran dibaca, sehingga nanti dipraktekkan oleh seorang sahabat yang pulang ke kampungnya, karena suka jadi imam. Jadi suka sholat 2 kali. Di antaranya Mu'adz bin Jabal. Setelah sholat dengan Rasulullah, dia pulang di kampungnya, kemudian mengimami sebagian yang lain. Dan dia karena pernah sholat dengan Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, dia juga membaca surat Al-Baqarah di kampungnya. Tidak melihat situasi makmum. Kalau Rasulullah kan melihat, ini sahabat-sahabat pilihan, pasti kuat ini. Tidak ada anak-anak, kan sudah malam pada pulang. Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah
akhirnya ada yang memisahkan diri itu. Makmumnya memisahkan diri karena saking lamanya, sendiri aja mau parokoh. Dia mundur sendiri sholat. Setelah salam pergi. Mu'adz bin Jabal tahu ada yang memisahkan diri, dan memisahkan diri itu merupakan salah satu bentuk dari perlawanan. Makanya diadukan kepada Rasulullah oleh Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Tak tahunya yang tadi memisahkan diri juga datang kepada Rasul, sudah ada di situ. Makanya ketika datang kepada Rasul, ini orangnya nih, gitu. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, ini orangnya, tadi saya mau melaporkan ini, tadi memisahkan diri. Karena Rasul sudah tahu dari yang melaporkan tadi, maka Rasul mengatakan, apa anta fattanun ya Mu'adz? Kamu mau bikin onar, bikin huru hara di masjid. Kalau kamu mengimami, lihat kondisi. Ada yang keperluan, ada anak kecil, ada wanita dan lain sebagainya. Faqra bisabbih isma rabbikal a'la. Kalau begitu bacalah ya seukuran sabbih isma rabbikal a'la. Wahal ataka hadisul ghasiyah, seukuran itu. Wahal ata alal insan, seukuran itu. Kalau mengimami, kalau di At-Thayyibah mungkin seukuran Al-Hakumut, seukuran Qul huwallah, seukuran Inna atoina. Jangan seukuran hal ataka hadisul ghasiyah, nanti bubar. Apalagi sholat tarawih. Saya sering menerangkan pada masa Rasulullah ketika sholat tarawih itu membaca yang panjang, kemudian di witirnya membaca sabbih isma rabbikal a'la, itu tidak gojlak, tidak terlalu jauh. Karena kita itu di rakaat pertama sampai ke-8 membacanya inna atoina qul huwallahu idaja, alam taro dan lain sebagainya yang itu. Maka ketika di witir sabbih isma rabbikal, kan gitu ya, karena tidak seimbang. Coba kalau yang dibaca umpamanya bukan harus dibaca itu ya, malah nggak ada yang sholat tarawih di sini. Ketika imam membaca di rakaat pertama umpamanya hal ata alal insan atau hal ata ka hadisul ghasiyah atau abasa wa tawalla atau amma yatasalu sampai tamat, ketika di rakaat witirnya membaca sabbih isma lumayan, ini agak pendek. Tapi kalau tadinya membaca inna atoina, lalu si imam di sholat witirnya di rakaat terakhirnya itu sudah lemes kan gitu, membaca sabbih isma rabbikal a'la, dalam hatinya kenapa tadi inna atoina ini sabbih isma rabbikal a'la, itu kan agak jadi ke atas gitu. Seharusnya Nabi itu ke bawah gitu, semakin ke sini semakin bawah gitu. Jadi bukan karena ada dalil Rasulullah membaca di witirnya itu sabbih isma rabbikal a'la kemudian qul ya dan qul hu, karena awalnya memang jauh dari itu, sehingga ketika membaca sabbih isma rabbikal alhamdulillah dalam hatinya mungkin gitu. Tapi kalau di At-Thayyibah membaca sabbih isma rabbikal a'la karena tadinya idaja, semakin ya dalam hatinya, tapi ya enggak gitu, tapi dalam hatinya ya kenapa mesti itu, padahal cukup aja qul a'udzu birabbin nas gitu. Makanya saya jarang kalau umpamanya bacaannya itu karena umpamanya hal ata alal insan itu kadang-kadang berapa ayat gitu. Tapi ketika witirnya saya berpikir kalau membaca sabbih isma rabbikal a'la itu agak tinggi gitu, sehingga akan berpengaruh kepada makmum. Pilih agak yang dilanjutin aja itu, yang lainnya itu seukuran.
Karena kalau dibaca, apalagi umpamanya membaca surat amma yatasaalun semuanya, wah ribut Masjid At-Thayyibah. Jangan dipakai lagi imam tuh. Ngapain itu? Dari sininya pendek-pendek, terakhirnya panjang. Itu harus paqih, itu harus mengerti kondisi si makmum. Nah, Rasulullah ketika membaca yang tiwal itu karena memahami itu tokoh-tokoh sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, sehingga dia membaca alif lam, bukan alif lam mim saja Allahu Akbar, tapi sampai tamat. Dan tidak ada yang mengeluh para sahabat. Tapi ketika seorang sahabat mengimami membaca surat itu, maka ada yang mufaroqah itu. Nah, itu kejadian dari peristiwa ketika Rasulullah mengimami sholat Isya. Tapi di akhir hadis yang panjang itu, tapi di sini tidak ada, Rasulullah mengatakan inilah waktu sholat Isya yang utama. Laula an asuqqo, tapi kalau tidak memberatkan, berarti memberatkan. Jadi sholat Isya yang pertama itu justru diakhirkan. Kalau yang sholat yang lain kan paling baik di awal waktu. Ini sholat Isya kata Rasulullah, inilah sebetulnya waktu yang sangat diutamakan ketika melaksanakan sholat Isya. Itu di akhir hadis, tapi di sini tidak ada dalam Sahih Muslimnya ya. Karena diriwayatkan oleh pertama dalam Sunan Abu Dawud, kemudian Ad-Daruqutni, dan dalam asli hadis yang panjangnya dalam Sahih Muslim. Ikhwatu iman, karena waktu sudah lebih 30 menit, mudah-mudahan sekalipun satu hadis, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita sempurna melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan ini sampai tamat, dan Allah memberikan umur yang panjang bagi kita sampai melaksanakan dengan sempurna. Aku lupa lihada, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.